Selamat pagi pendengar, hingga 30 menit ke depan Power Breakfast hadir untuk Anda dan narasumber kita pagi ini adalah seorang sejarawan Indonesia yang cukup senior. Menariknya, ia ternyata tidak hanya seorang sejarawan saja tetapi juga menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah. Karena orang tua dan sebagian keluarganya menjadi korban kekejaman penjajah Belanda. Nah, inilah Dr. Anhar Gonggong MA dan akan kami sapa langsung karena sudah tersambung di melalui Zoom telepon. Pak Anhar, halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sehat Hari ya Pak? Merdeka. Merdeka Pak, merdeka. Merdeka. Sehat selalu ya Tapi Pak Anhar ya. merdeka itu harus dimaknai loh, bukan sekedar kata. Ya, bagaimana Pak Anhar memaknai kemerdekaan? Kemerdekaan itu kan mempunyai tujuan agar supaya kita hidup bersama dengan melahirkan suatu kehidupan tatanan yang lebih baik. Nah, itu yang sedang dan masih dalam proses yang kita harus lakukan. Karena ternyata ambil sebagai satu contoh. Apa yang akan kamu maksud dengan demokrasi di dalam alam kemerdekaan? Ya. Apakah sekedar memaki-maki orang atau sekedar kebebasan berbicara atau sekedar mendirikan partai lalu berebut kekuasaan? Apakah itu makna merdeka? Ya. Kan itu yang harus dipikirkan sekarang. Kita memang 76 tahun merdeka. Tapi Anda lihat, kita sudah menjalankan paling tidak 4 sistem demokrasi. Demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan sekarang demokrasi tidak-tidak. Kan artinya apa? Kita masih terus mencari dan mencari, dan oleh karena pemimpin-pemimpin kita sendiri tidak pernah bermenum untuk mencoba menciptakan sesuatu sebagaimana yang dimaknakan oleh kemerdekaan dan kebebasan itu, maka lihat aja sekarang korupsi merajalela, dan korupsi itu berasal daripada pemahaman kita tentang demokrasi sebenarnya. Ya. Pak Anhar, ketika Pak Anhar berbicara mengenai kemerdekaan, setiap peringatan 17 Agustus hari kemerdekaan, Pak Anhar begitu sangat emosional. Apakah ini refleksi dari kemerdekaan yang seharusnya kita raih, yang seharusnya kita syukuri dengan menjalankan peran masing-masing sesuai dengan apa yang ditugaskan atau yang dicita-citakan founding father kita? Atau juga ada kaitannya kah dengan Pak Anhar sendiri sebagai pelaku sejarah yang juga keluarga Pak Anhar menjadi kekejaman para penjajah, Pak Anhar? Saya bukan pelaku sejarah, tapi keluarga saya jadi kebetulan begini, di Sulawesi Selatan itu sebagian terbesar daripada pejuang yang mempertahankan kemerdekaan, membela kemerdekaan, memang keluarga saya semua. Itu Raja Bone, Raja Bone yang di Mapanyuki yang bisa membangun jaringan keluarganya, lalu Raja Luwu, semua kerajaan di Sulawesi Selatan, rajanya itu adalah pejuang, dan kebetulan di dalam kerangka itulah ayah saya, kakak saya terlibat. Seperti itu. Lalu kemudian ketika Westerling datang, ayah saya ditangkap, kakak saya ditembak, 2 orang bersama ayahnya, lalu salah seorang lagi itu jadi ayah saya, dan seorang kakak saya itu mengalami 3 hari setelah ditangkap karena ditunjuk oleh mata-mata, lalu kemudian dipenjarakan di Parepare, lalu kemudian dibawa ke yang sekarang namanya
Supak kecamatan di Pindrang, Sulawesi Selatan. Di sanalah ayah saya ditembak bersama anaknya, bersama sekitar 40 orang anak rakyatnya ditembak bersama. Jadi sebenarnya bukan persoalan emosi di situ. Persoalan bahwa kemerdekaan ini adalah sebuah yang dicapai dengan darah perjuangan, tetapi pertanyaannya, mengapa kemerdekaan yang diharapkan itu masih melahirkan sekian banyak orang yang menderita? Anda bayangkan masih berapa? Paling tidak masih ada sekitar 40-an juta manusia Indonesia. Saya tidak tahu sekarang apakah berapa jumlahnya, tapi paling tidak dulu saya observasi kecil-kecilan, paling tidak masih ada 40-an juta rakyat Indonesia yang makan atau tidak makan, atau nggak punya pekerjaan. Apakah itu kemerdekaan? Itu yang saya maksud sebenarnya. Sehingga kalau Anda mendengar saya bicara seakan-akan emosional, enggak, saya tidak emosional di situ. Saya cuma hasil permenungan saya, kok kayak gini ya? Dan ini memang perlu. Nah, El Sinta barangkali nanti kita bisa berbicara lebih lanjut. Mungkin kita bisa berbicara per minggu tentang berbagai hal, semacam dialog. Karena selama paling tidak sekitar 40-an tahun kan kita pernah takut berdialog. Ya. Gitu. Ya. Semacam dialog kebangsaan ya. Yes, dialog kebangsaan, dan saya bersedia bersama Anda. Ya. Anda mau kasih apa terserah, tapi saya ingin agar supaya kita jangan takut berbicara tentang hari depan kita, tentang kenyataan hari ini, dan sebagainya. Ya. Anda tahu kenyataan hari ini sebenarnya kan juga tidak seperti yang kita harapkan. Karena apa? Ada berbagai hal. Pendidikan kita masih seperti itu. Sistem kapitalisme lagi menguasai kita. Padahal sebenarnya kalau Anda berbicara tentang Pancasila, Pancasila itu anti kapitalistis, tapi juga tidak komunistis. Itu. Ini kan yang tidak dipahami orang. Ya. Ya, Pak Anhar, ketika mengulang sejarah masa lalu, bagaimana kejamnya penjajahan yang akhirnya membentuk Indonesia seperti sekarang, banyak orang mengatakan inilah yang terjadi akibat terlalu lamanya penjajahan yang kita terima. Nah, apakah itu juga yang kemudian mendorong Pak Anhar membentuk seorang Anhar Gonggong seperti sekarang, kemudian menjadi seorang sejarawan? Salah satu faktor yang menyebabkan saya belajar sejarah, sebenarnya sejarah itu, apa yang Anda lihat dalam sejarah, itu kan pergumulan dari kemanusiaan. Ya. Pergumulan manusia untuk menciptakan kemanusiaannya. Pergumulan manusia untuk melihat bagaimana dia berusaha berjalan ke depan dengan berbagai fakta-fakta yang penuh dengan berbagai konflik, berbagai penderitaan, dan berbagai pengkhianatan, tetapi juga berbagai kejujuran. Jadi kalau Anda belajar melihat sejarah, maka Anda melihat berbagai hal tentang manusia, dan itu diperlukan kapanpun. Dan dalam konteks Indonesia sekarang, kita sangat memerlukan melihat hari kini kita, tetapi hari kini tidak mungkin ada tanpa hari lampau. Dan dalam proses antara kerja, antara situasi kelampauan dan kekinian, kita bisa melangkah ke depan. Ya. Itu. Ya, baik. Pak Anhar, kita buka line telepon. Pak Anhar, kita ingin
bagaimana masyarakat merespon ya makna kemerdekaan, apa yang harus kita lakukan dengan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para founding father kita, Pak Anhar. Iya, silakan. Baik, pendengar Silakan, Anda Mas. bisa hubungi kami sekarang di 0215869000 atau SMS WhatsApp di 0811806543. Siaran ini juga kami lakukan melalui kanal sosial media El Sinta, ada Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Jadi Anda silakan, Anda yang menyaksikan di beberapa kanal tersebut bisa juga menyampaikan pertanyaan Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543 atau di beberapa kanal tersebut. Pak Anhar, ada beberapa pertanyaan diantaranya dari Pak Raymond di Jakarta. Bagaimana sosok Anhar Gonggong menjelma sebagai seorang sejarawan yang sangat mumpuni? Saya malu menjawabnya. Saya sebenarnya bukan apa-apa. Ya berdasarkan mungkin hanya karena salah satu faktor sebenarnya guru sejarah saya yang sangat pintar mengajar ketika di SMP. Dan itu yang mendorong saya untuk kemudian ketika saya mulai kelas 2 SMP, saya mulai belajar membaca, lalu kemudian bertanya kepada guru saya yang pintar mengajar itu. Tetapi dalam perkembangannya kemudian, setelah saya di SMA, maka perkembangan pengetahuan sejarah saya tentu berkembang. Dan setelah saya jadi mahasiswa, disitulah saya sadar bahwa kita tidak bisa melangkah ke depan tanpa mengetahui masa lampau. Karena sebenarnya bangunan hari ini itu hanya akan berkembang dengan suatu pengolahan dari masa lampau yang digabung dengan pengalaman kekinian kita. Itu salah satu faktor yang menyebabkan mengapa saya sampai sekarang tidak berhenti melihat dokumen-dokumen yang sering diketawain orang sebagai ngapain sih melihat kertas-kertas buram seperti itu. Oke, baik Pak Anhar, kita sapa pendengar, sudah menunggu ada Pak Mulyana di Bandung, Pak Joko di Jakarta Pusat, dan Pak Slamet di Semarang. Saya awali Pak Mulyana dulu di Bandung. Pak Mulyana silakan. Assalamualaikum. Hormat Pak Anwar. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Demikian ya Pak Anhar, saya sangat terharu, sedih ya. Apa yang diuraikan oleh Bapak itu. Sama, saya juga bukan sombong takabur ya. Saya dilahirkan anak pejuang di Jawa Barat, Bandung ya. Begini. Terus diteruskan. Jadi saya memang merasakan gitu. Apa arti dalam sekarang ya, kehidupan ini, reformasi ini, milenial ini, melupakan kepada sejarah-sejarahnya anak-anak muda terutama ya, sejarah bangsa kita ini, bangsa besar, bangsa yang betul-betul yang dijajah waktu zaman Belanda 50 tahun, tapi kita ya, bapak kita, orang tua kita berkorban harta, tahta, semua dibuangi harta sampai nyawa. Tapi yang merdeka itu siapa? Apa yang merdeka sekarang? Merasakan. Anda kecewa ya dengan kondisi sekarang ya? Betul, ini saya merasa bisa, alhamdulillah, oleh Allah SWT jadi anak pejuang gitu. Darah saya darah mengalir berjuang. Sampai sekarang udah lumayan, udah tua ya, mengikut juang di dalam memberantas ya, penjajah, bukan penjajah. Pak Mulyana sehat selalu ya Pak Mulyana ya. Kemudian yang kedua ada Pak Joko di Jakarta Pusat. Pak Joko silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Joko bukan Pak Husain ya. Silakan Pak Joko. Mas Wiryo, makasih. Ya. Jadi saya pertama apresiasi. Kita punya emosional yang sama, Bung Anhar. Tapi kita nggak kecil hati karena Tuhan kan pasti akan memberikan sesuatu jalan yang terbaik. Gitu loh.
Sama halnya ketika kita merebut kemerdekaan kan Bung Karno nggak menyangka ya kalau seandainya beliau nggak punya kekuatan, nggak punya apa-apa, sakit lagi, sakit malaria. Tapi akhirnya bisa mewujudkan kemerdekaan itu berkat rahmat dan ridho Allah. Ya. Artinya di situ. Kedua, saya ingin men-stressing Bung Anhar, mungkin bisa sedikit dipertajam. Bahwa ada statement Bung Karno menyatakan, tugasku tidak seberat tugasmu, aku membebaskan negeri ini dari penjajahan bangsa lain, sementara kalian nanti kamu akan membebaskan penjajahan dari bangsamu sendiri. Gitu. Nah, masukan dari saya berharap ya. Saya berharap sekali, katakanlah mutu kualitas pejabat kita. Saya berharap lebih mengedepankan integritas dalam mengisi kemerdekaan ini untuk akan tidak terganggu mental dan moralnya terhadap gangguan-gangguan, bisikan-bisikan yang aneh-aneh dan macam-macam. Agar maksud dan tujuan negeri ini diciptakan ini bisa karakter building terbangun sesuai keinginan founding father, lalu cerdas, sehat, sejahtera, yang berkeadilan. Demikian Bung Anhar, berikan pencerahan tentang kalau pendapat saya ini benar. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Satu pendengar terakhir, Pak Anhar, ada Pak Slamet di Semarang ya. Pak Slamet, silakan Pak Slamet. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Anhar Gomgom ya. Ya. Jadi begini Pak Anhar Gomgom sebagai sejarawan, tadi kan sudah disampaikan. Kita komentar di negara kita sendiri harus berani sampai ke sana. Saya melihatnya begini Pak, dari mulai perjuangan kemerdekaan dengan susah payah, darah dan nyawa dikorbankan, tapi setelah memasuki Orde Lama, ini berubah Pak Anhar situasinya. Jadi yang dikemukakan adalah pergolakan politik, gitu loh. Yang saya tahu saya, ya pergolakan politik selama itu pergolakan terus antara partai ini dengan partai A, B, dan segala macam. Kemudian setelah memasuki Orde Baru, ini terlalu lama Pak Harto memimpin Indonesia 30 tahun, sehingga sejarah dilupakan. Akhirnya sejarah dilupakan. Kita sebutnya keringetan pada saat dulu zaman penjajah Belanda. 350 tahun, 3,5 abad. Ini sebetulnya harus sama-sama menderita dirasakan oleh generasi kita. Kemudian memasuki era reformasi, di era sekarang. Reformasi, ya. Setelah memasuki di era reformasi, kita malah orang-orang yang harus memberi contoh kepada kita malah korupsi, Bung. Saya sangat prihatin ini. Bung Wiryo dan Pak Anhar. Sangat prihatin saya, ada Menteri Agama korupsi. Yang mau dicontoh oleh generasi sama gitu loh. Baik, Pak. Saya kalau komentar di negara kita sendiri, saya menangis, Bung Wiryo. Betul. Terima kasih ya Pak Slamet ya. Kita cukupkan 3 pendengar saja, Pak Anhar. Silakan ditanggapi Pak Anhar. Sebenarnya sederhana Pak. Yang tidak ada atau kurang sekarang itu pemimpin. Kita ini setelah kita merdeka, paling tidak setelah, apalagi dalam memasuki orde reformasi sekarang, kita betul-betul kehilangan pemimpin. Yang ada adalah penikmat kemerdekaan. Coba aja lihat, gaji mereka hanya kerja ini honornya sekian, tanpa melihat bagaimana rakyat menderita. Coba Anda bayangkan bagaimana Menteri Sosial korupsi dan kemudian minta dibebaskan karena dia punya keluarga. Lah, ketika dia korupsi dia tidak ingat keluarganya apa? Nah, artinya apa? Ada makna ketidaktahuan posisi seorang pemimpin dengan kepemimpinannya. Itu yang sekarang di Indonesia tidak boleh dikatakan tanda kutip tidak ada. Kita sekarang tidak mempunyai pemimpin. Yang ada paling tinggi pemimpin partai, bukan pemimpin negara. Dan ini yang harus dikembangkan, harus dipikirkan. Rakyat Indonesia harus, walaupun saya tahu bahwa sebagian besar dari rakyat kita masih pendidikannya seperti itu.
Tetapi paling tidak di lingkungan intelektual, di pendidikan tinggi, dan sebagainya, harus mencari model-model kepemimpinan apa yang harus kita kembangkan. Nah, ambil sebagai contoh. Sebenarnya sederhana. Ketika Anda tampil menjadi pemimpin, maka yang pertama Anda lakukan adalah diri. Contoh, Soekarno dan Hatta itu kan insinyur dan doktorandes ekonomi. Tapi kenapa dia lebih bersedia masuk keluar penjara? Karena apa? Ada cita-cita yang dia mau capai, yaitu cita-cita kemerdekaan. Dan ini Pak Anhar, sinyal terganggu. yang sekarang nggak ada. Para wakil ketua DPR. Halo Pak Anhar. Masih korupsi. Menteri masih beli rumah sendiri, jalan-jalan ke luar negeri. Yang lebih parah Menteri Agama korupsi dan sebagainya. Apa artinya itu? Di sana kita mengangkat orang yang tidak memiliki kepemimpinan dan bukan pemimpin. Persoalan besar kita di sana, Pak. Dan inilah yang harus kita perlukan sehingga kita harus belajar sejarah. Kita belajar sejarah dunia, bagaimana seorang Churchill berhadapan dengan seorang Hitler dalam kesendirian. Belakangan baru kemudian datang Amerika, sama halnya dengan kita, bagaimana seorang Soekarno-Hatta mengambil beban. Coba Anda bayangkan, mereka berdua walaupun disepakati oleh semua pemimpin yang ada ketika itu, tapi dia bersedia mengambil beban atas nama bangsa Indonesia, proklamasi ditandatanganinya. Coba Anda bayangkan betapa beban besar dari kedua bangsa, kedua pemimpin kita itu. Kalau dia tidak punya tanggung jawab, dia pasti tidak mau. Coba bayangkan, dia harus di pundaknya harus terbebani beban kemerdekaan yang masih harus diperjuangkan. Dan ternyata iya kan, kita melakukan kemerdekaan ini dengan penderitaan, dengan perang, dengan Sudirman kehilangan paru-paru, tapi melawan dan sebagainya. Itulah pemimpin yang memerdekakan Indonesia. Nah, dalam konteks setelah kita merdeka, ini secara jujur, walaupun saya tahu bahwa kemungkinan banyak orang marah, ini yang tidak ada sekarang. Baik. Baik, Pak Anhar Gonggong, terima kasih sudah bersama kami. Kita segera bergabung dengan DPR ya, untuk mengikuti pidato kenegaraan. Kalau begitu saya sudah bisa juga meninggalkan karena saya ada perlu. Tapi saya kita bisa lanjutkan dialog kebangsaan yang tadi kita sempat diskusikan Pak Anhar ya. Iya, kapan mungkin 1 bulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali. Banyak hal yang masih perlu kita bicarakan. Dengan senang hati. Sehat selalu Pak Anhar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Power Breakfast, baru saja kita ikuti bersama dengan pemerhati sejarah Dr. Anhar Gonggong MA.